Buddies, kembali lagi di Heal Your Soul and Heal Your Mind. Kali ini Linda sudah berada di salah satu daerah, yaitu Kandang Panjang, ya dimana kemarin itu sempat viral ya, salah satu daerah tempat wisata dayung-dayung, kapal-kapalan atau kano nih. Nah itu kebetulan baru beberapa bulan aja, bahkan belum ada sebulan dan sudah viral di media sosial. Nah ada videonya lewat, langsung nih aku share. Yuk mas, kita besok ke sana. Nah, aku udah ada di sini dan aku mau nyobain langsung bagaimana menikmati sunset di daerah Kandang Panjang sambil dayung-dayung kano. Yuk, ikuti terus aku di Kandang Panjang, naik kano. Jangan kemana-mana, tetap di Heal Your Soul, Heal Your Mind. Halo buddies, dan ini aku sudah ada di depan untuk persewaan kanonya. Untuk yang bertanya-tanya di mana alamat lengkapnya, kalian bisa cek di bawah ini ya. Atau kalau masih bingung, kalian bisa langsung kontak ke nomor yang tertera. Nah, langsung aja. Hari ini aku mau langsung nyamperin yang punya persewaan kano ini. Karena kebetulan sudah ditunggu nih sama bapaknya. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Kak. Iya Bapak, ini kemarin saya sempat lihat kontennya di Instagram ya Pak ya, untuk persewaan kano viral banget karena murah ya Pak ya, cuma 10.000 aja ini. Iya, per orang 5.000. Per orang 5.000. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh perkenalan dulu Bapak dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Tias Agung Priyaditama. Di sini sebagai owner perahu kano. Perahu kano, oke. Jadi Bapak Tias, boleh kita duduk dulu ya? Monggo. Oke, ini adiknya siapa? Adik siapa? Rara. Oke. Jadi Bapak, di sini Linda pengen bertanya-tanya nih Pak. Monggo. Awal mula mau membuat bisnis persewaan perahu kano ini bagaimana nih Pak? Inspirasinya dari mana Pak? Pertama sih itu Mbak iseng-iseng lihat YouTube. Lihat YouTube itu kok ada perahu bagus. Nah, akhirnya tanya-tanya sama yang buat, harganya berapa? Kok tertarik saya. Akhirnya pesen, akhirnya kirim. Gitu. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja, awalnya iseng-iseng, terus tertarik. Memanfaatkan lahan samping rumah. Oke, tapi kalau lahan ini berarti milik siapa Pak? Ini sih Masih milik yang dari dari orang-orang masing-masing. Oh, dari orang-orang masing-masing. Di apa namanya, di kapling-kaplingnya, tapi nggak tahu namanya siapa-siapa aja. Oke, berarti ini tuh tambak Pak atau gimana? Dulunya sawah. Sawah, terus habis itu kan kena rob, akhirnya banjir. Oke, berarti memanfaatkan lahan yang kena rob jadi potensi wisata gitu ya. Dan alhamdulillah sangat bisa memberikan masukan ya akhirnya ya untuk warga setempat gitu ya Pak ya. Nah ini sementara udah ada berapa kano nih Pak? Sementara sih masih 2 Kak. Insya Allah bulan depan sih nambah 2 lagi. Bulan depan nambah 2 lagi. Oh ya, itu promonya juga sampai akhir bulan aja ya Pak ya? Iya, sampai akhir bulan aja. Sampai akhir bulan Mei ini gitu. Oke, nah kapasitas untuk satu kanonya untuk berapa orang itu Pak? Untuk kapasitasnya kalau orang dewasa sih 2 orang. Tapi kalau anak kecil-kecil usia ya di bawah SMP, berarti di bawah 10 tahun itu bisa 3. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang belum bisa dayung gimana itu Nanti Pak? Itu diajarin tuh Kak. Gimana caranya dayungnya gitu. Kebanyakan sih rata-rata sini belum pada bisa dayung. Sekali diajarin langsung bisa. Sekali diajarin langsung bisa. Berarti insya Allah keseimbangan kanonya aman ya Pak ya. Oke, berarti kalau nggak bisa renang pun aman ya Pak ya. Oke. Tapi ini berarti untuk kelilingnya sampai mana ini Pak? Untuk 1 jam ini bisa sampai sana Kak, yang sebelah utara itu. Jadi nanti kita jalan ke barat, habis itu belok ke utara, itu sampai sana itu ada kapal perahu itu. Oke, berarti ini ada 2 perairan ini ya Pak, sampai sana itu. Sampai sana juga Pak? Iya, bisa sampai sana. Bisa sampai sana, yang penting 1 jam gitu ya Pak ya. Tapi kalau misal batas penyewaannya ini hanya sampai 1 jam atau ada berapa lagi? Bisa lebih dari 1 jam, tergantung sama itu orang yang mau nyewa. Oh gitu. Itu saya baca juga bisa per jam maupun per hari gitu ya Pak ya. Berarti kalau per hari biasanya untuk para pemancing. Untuk pemancing gitu Kak. Pemancing. Oke, berarti kalau per hari 24 jam.
12 jam Kak. 12 jam. Iya, 12 Oke, 12 jam. Iya. Ya, jadi saya lihat juga ini banyak pemancing ya yang lagi mancing-mancing di sini. Ini warga sekitar, Pak? Bukan, Atau malah banyak dari luar dari Kandang Panjang Kak. Banyak yang dari mana? Dieng, Batur, sini. Oh, jauh banget dari Dieng ke Kandang Panjang, guys. Iya. Dari Dieng. Nanti ngetapnya di pos kampling kalau nggak di musola. Oh gitu, ya. Oke, tapi ini berarti nanti buat pemandangan sunsetnya jelas ya Pak di sana ya. Iya, berarti sebelah barat di sana, langsung menuju ke sana bisa Dayung. sunset. Iya, luar biasa Pak. Begitu nanti pemirsa jangan kemana-mana ya. Setelah ini Linda bakal langsung izin nyobain ya Pak ya. Nanti Linda, ya. bisa diajarin dulu Pak. Oke, karena walaupun siap. bisa renang, takut juga nih kalau misal tenggelam ya. Tapi ini ya apa? Iya, kedalamannya dangkal sih ya? cuma sekitar 1,20 meter. Oh, 1,20 meter. Oke, Aman langsung aja deh. Kak. Oke, langsung aja ya Pak. Kita let's go. Iya. Nah, Badis, ternyata di sini juga udah ada alat perlengkapannya ya, termasuk ini ada pelampung ya Iya, Pak ya? betul, Kak. Ada Pelampung sama dayungnya. Ini saya pakai ya Pak ya, berarti ya? Oke. Kita pakai pelampung dulu. Jadi yang nggak bisa renang, jangan khawatir ya. Jangan khawatir tenggelam karena sudah dilengkapi alat safety-nya di sini. Oke, mana nih satu lagi Pak? Ini ya? Permisi ya Kak. Ya. Oke, sudah safety. Kita ambil satu dayungnya dan kita siap meluncur. Lewat mana ini Pak? Iya, enggak. Caranya gimana? Oh iya, Iya, caranya iya. dulu. Oh, latihannya di Kan? sini. Iya, latihannya di Oke, sini. gimana tuh Pak dayungnya Iya. Pak? Jadi kalau mau maju juga ya Kak ya, kalau yang sebelah kiri dari depan ke belakang. Oke, Itu dari kan depan belok ke kanan. belakang. Oke. Iya, belok kanan. Kebalikannya kalau dari kanan dari depan ke belakang itu beloknya ke kiri. Oh gitu. Kalau lawan mau arah mundur ya. ya Kak ya. Kalau mundur dari belakang ke depan. Oke, Iya. berarti lawan arah Iya, lawan gitu ya arah Pak ya. gitu, Kak. Oke. Kalau untuk posisi dayungnya yang benar gimana ini Pak? Ini pegang kayak gini Kak, Heeh. kayak gini. Gini aja ya. Iya. Yang penting nggak miring gini ya Pak ya Iya, berarti jangan miring. ya. Oke, berarti gini. Iya. Oke, berarti kalau mau ke kanan dayung dari kiri, Iya, kalau mau ke kiri belok dayung dari kanan. kanan. Iya, kebalikannya, Kak. Oke. Kayaknya udah bisa sih. Aman sih makanya. Langsung aja kita coba. Iya, monggo Kak. Oke, lewat sini ya Pak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita berangkat, Badis. Yuk kita mendayung dulu. Oh, ternyata nih dayungnya dari ini aja berasa dangkalnya kok nggak yang terlalu dalam gitu ya. Tapi ini gimana nih beloknya nih? Aku masih belajar ya tekniknya ini mengenal arus airnya karena kayaknya kok nggak belok-belok gini. Sebentar, pemirsa, aku nggak bisa belok. Sebentar, belok dulu. Oh, beloknya dari sini ternyata. Gimana? Oh, oke. Oke. Karena ini berhubung 2 orang tapi yang dayung 1 ya, jadi agak melambat. Semoga tidak menabrak. Oke Badis, ternyata lumayan capek ya karena ini 2 orang tapi yang dayung cuma 1 orang ya, dan depanku ini kayaknya lebih berat nih dari aku ya. Jadi ini kayaknya bakal lebih enteng sih kalau misal berdua dayungnya gitu ya, 2 orang yang naik, 2 orang yang dayung. Tapi insya Allah ini masih aman sih ya. Ini palingan pulang-pulang aku jadi Hercules ya, jadi berotot. Aduh, kok belok-belok ya? Belok-belok dia harus rutin bolak-balikin dayungnya.
aku udah sampai ya. Selain menikmati pemandangan, ternyata ini juga bisa buat workout. Karena lumayan gerah juga nih ya, jadi berpeluh-peluh, jadi berkeringat ya. Jadi Buddies jangan kemana-mana, tetap ikuti keseruan aku hanya di Healing, Heal Your Soul, Heal Your Mind. Halo Buddies, kembali lagi di Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Kali ini Linda sudah sama Bapak Lurah dari, berarti ini Kelurahan Kandang Panjang. Kandang Panjang. Dengan Bapak siapa? Ahmad Fauzan. Bapak Ahmad Fauzan, biasa dipanggil siapa Bapak? Fauzan. Pak Fauzan. Oke Bapak, ini kan menanggapi penyewaan kano yang kemarin viral ini ya Pak, walaupun belum ada 1 bulan, tapi Masya Allah respons dari masyarakat itu sangat luar biasa. Bahkan tadi saya sempat ngobrol, katanya udah ada booking beberapa minggu ke depan gitu Pak ya. Ini menanggapi dengan adanya kreativitas dari masyarakat terkait destinasi seperti ini di kelurahan, bagaimana ini Pak? Ya, terima kasih. Tentu saya sebagai lurah di sini sangat mengapresiasi dan terima kasih pada Mas Tias ini yang sejak awal memang dia punya naluri bisnis yang cukup bisa diandalkan. Karena memang hal seperti ini pas untuk kita yang ada di sini. Kandang Panjang termasuk sekian kelurahan yang perlu diketahui terkena bencana rob beberapa waktu yang lalu. Dan ini kan lahan tergenang yang dulunya sebenarnya sawah dan juga tanah kapling warga. Tetapi dengan seperti ini, marilah kita berpikir yang bencana rob yang tadinya musibah bisa jadi berkah kalau seperti ini. Nah, ini dari Mas Tias ini memandegani untuk kegiatan ini bisa menunjang ekowisata yang ada di Kelurahan Kandang Panjang. Memang perlu diketahui bahwa Kandang Panjang adalah satu dari 8 kelurahan yang disasar program kemitraan. Salah satunya program ekowisata yang untuk Kandang Panjang ini nanti berpusat di PIM. Pusat Informasi Mangrove. Tapi sekarang sudah berubah menjadi PMP. Pekalongan Mangrove Park. Ini nanti Mas Tias ini salah satu individu yang mungkin nanti bisa menjadi stimulus perangsang bagi warga setempat. Karena kan di Kandang Panjang view spot seperti ini tidak hanya di sini. Ada di Kampung Sawah, ada di perumahan Palapa sebelah baratnya. Kemudian di sebelah utaranya ada perumahan swadaya persis seperti ini. Cuma kebetulan yang aksesnya gampang, posisinya di sini, di RW 9. Dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini nanti bisa ditiru, bisa dikembangkan, karena ini juga tidak gratis ya. Mas Tias ini kan modal. Betul. Ya tadi sempat ya, berarti ini kanonya kan berarti dibeli secara pribadi ya Pak ya, untuk disewakan seperti itu. Nah itu kalau boleh tahu itu yang sebelah sama sebelah itu wisatanya apa aja Pak? Sementara belum. Oke. Nah, mudah-mudadan dengan Mas Tias ada di sini bisa merangsang, bahwa toh sana pun bisa. Dan kemungkinan nanti Degayu juga mau tiru seperti ini. Karena Kelurahan Degayu termasuk yang disasar kemitraan dan ekowisata juga. Mungkin dalam waktu dekat istilahnya akan studi banding ke sini. Nanti insya Allah silahkan Bapak Ibu bisa ke Kandang Panjang, bisa lihat nanti seperti apa. Sementara ini memang ini pribadi, tapi tak pastikan kalau ini nanti berkelanjutan, dalam arti kan bisa lihat suasana di sini nanti bukan tidak mungkin nanti warga tumbuh UMKM. Nanti kan ini kan posisinya masih promo ya, masih promo. Nanti mungkin akan lebih ditingkatkan, mungkin nanti kanan kiri banyak orang berjualan, mau tidak mau kan nanti warga kena dampak. Oke, jadi itu terima kasih ya Bapak atas kedatangannya pada hari ini. Masya Allah sekali di masyarakat pada keluar semua ya. Saya merasa sangat disupport hari ini ya. Semoga wisata kano ini bisa semakin banyak yang kenal, semakin banyak yang berdatangan, dan UMKM seperti yang Bapak harapkan juga bisa segera terrealisasikan ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak, dan juga Buddies terima kasih sudah mengikuti kegiatan Linda pada hari ini. Jangan lupa datang dan kepoin juga Instagramnya dari persewaan kano ini di bawah ini. Akhirnya Buddies, aku di sini sedang istirahat ya setelah kita berkanoria tadi yang
agak menguras tenaga ya. Ini aku udah beli kopi sama roti karena tadi kebetulan belum ada yang jualan ya di sana. Jadi akhirnya aku beli jajan di sini. Terus sayang banget ya pada hari ini lagi nggak berjodoh nih sama alamnya karena nggak ada senjanya. Senjanya nggak kelihatan, nggak ada merah-merahnya, agak mendung gitu ya. Jadi it's okay, tapi nggak apa-apa, aku sangat menikmati dan next time insya Allah ke sana lagi karena murah banget ya, cuma 10.000, katanya 5.000 per orangnya. Jadi satu kano itu 2 orang kan ya, itu 10.000, berarti satu orangnya 5.000 badis. Jadi kita nikmatin dulu kopinya ya, habis kita istirahat tadi. Dan badis jangan lupa untuk ikutin terus. Kucing adain roti ya? Kucing adain roti. Ya. Badis jangan lupa ikuti terus ya keseruanku. Ini aku izin mau makan dulu. Bismillah. Nikmat banget. Sambil lihat pemandangan, ditemani kucing. Ini cimeng nggak ya namanya? Ini cimeng bukan ya? Ya, jadi badis itu keseruanku, jangan lupa ikutin terus episode-episode healing berikutnya karena tentunya kita akan mengeksplorasi lagi tempat-tempat wisata yang ada di Pekalongan dan sekitarnya yang nggak kalah seru. Jadi ikuti terus keseruanku hanya di Healing, Heal Your Soul and Heal Your Mind. Lanjut dulu. Healing, Heal Your Soul, Heal Your Mind. Bye-bye.